Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Materi hari ini tas web server. Jadi web server atau server web itu bukan cuma perangkat keras gitu ya, perangkat keras komputer atau perangkat lunak. Jadi ini adalah aplikasi komputer yang mengirimkan konten gitu ya, konten-konten web yang diakses melalui internet. Ya, semua aplikasi sekarang sudah aplikasi web gitu ya, perbankan, search engine mesin pencari, email, jaring sosial, semuanya udah pakai web. Berarti di sana ada web servernya gitu ya. Nah, contohnya itu ya tadi. Terus konten web ini dihasilkan secara real time oleh aplikasi atau perangkat lunak yang berjalan di sisi server, atau namanya dibilang server side gitu ya. Ada server side, ada client side. Kalau client side kan dia kayak script Java gitu ya, JavaScript gitu ya. Nah, kalau di sisi server dia khusus ada PHP gitu ya, ASP. Nah, si peretas atau penyerang ini dia bisa menyerang gitu ya. Ini serangannya. Misalnya DOS atau DDoS atau SCN flood kemarin gitu ya, ping flood, or scan atau sniffing, dan juga rekayasa social engineering. Ini jenis-jenis serangannya. Nah, ini yang akan kita coba. Kita melakukan pengintaian server web menggunakan Skipfish gitu ya. Jadi ini alat atau tools untuk pengintai keamanan aplikasi web. Jadi ini yang harus kita perlukan, yang kita siapkan. Bisa Windows Server 2016, Windows Server 2012, sama Kali Linux. Nah, semua itu ada di virtual. Kalau misalnya nggak ada ini, kita coba bisa pakai Windows 10 gitu ya, Windows 10. Jadi Windows 10 dan Kali Linux yang kita siapkan. Nanti penyerangnya itu si Kali Linux. Nah, ini kita masuk dulu ke Kali Linux, terus jalan terminal gitu ya. Nanti targetnya ini bisa aja website yang dibikin dari WordPress. Nanti misalnya ini masukin alamat Windows atau alamat URL suatu domain yang menggunakan WordPress. Terus juga di sini hasil ya. Nanti kita taruh di directory keluarannya, itu directory ini. Ini folder rootnya yang utama ya. Kita download, kita loginnya sebagai root. Terus nanti buat saya target ini si directory-nya. Terus min s. Nah, ini ada suatu kamus gitu ya di sini. Jadi kamus untuk si Skipfish. Terus juga alamat IP Windows atau target kita, dan ini portnya, port yang digunakan. Terus enter gitu ya. Kita coba dulu ya. Coba dulu. Ini kita siapkan Kali Linux-nya. Terus kita lihat dulu mungkin gitu ya. Ini targetnya mungkin ya. Targetnya Windows. Kita lihat dulu IP-nya. IP-nya dia berapa? Ya, ini 5148. Ini targetnya. Terus kita masuk ke terminal. Oke, jadi bukan dia output. Kalau kita seperti ini ada welcome to Skipfish gitu ya. Ini atau kita pencet paste key. Nah, jadi dia akan ambil ya. Nah, tadi kita ini target ya, maka dia akan bentuk ini target. Nah, ini isinya. Terus kita lihat di index.html. Dulu ini masih loading ya, karena dia di virtual. Tar dulu. Ini hasilnya.
Ini hasilnya dari 192.168 50 80 ya. Ini bisa di trace. Nah, ini hostnya, codingnya gitu ya, connection, user agennya Mozilla. Jadi dari informasinya. Ada juga isu. Ya, ini bisa ada limit gitu ya, ada limit, ada resource patch file. Ini ada signature scene, ada headernya. Nah, ini bisa kelihatan. Ketika kita kan mau lihat nih si server ini apa sih pakainya gitu ya, web servernya tadi. Server yang ada ini pakainya apa. Nah, kalau bisa dilihat tadi informasinya gitu ya. Dia ini adalah Microsoft ya, ini nih. Dia pakai Microsoft IIS gitu. Berarti ini ada servernya Microsoft IIS. Itu ini bisa aja nanti hasilnya beda ketika kita scan website yang lain. Nanti kalian coba scan website yang ada di Pet ya, Evica, FT gitu ya, mahasiswaan. Itu kalian coba di scan nanti hasilnya seperti apa gitu. Ya, ada pertanyaan? Tadi min O ya, yang tadi skifisnya. Nah, ini nih min O. Ya, skifis min O dan min E. Jadi output gitu, jadi direktorinya. Kayak tadi sempat salah dia ketika di jalan skripnya. Nah, di sini tadi ya, setelah kemudian selesai, tadi scan selesai, jadi dia bikin ke directory target gitu ya, di lokasi root. Itu tergantung dari kalian settingnya, root atau user kalian masing-masing. Jadi itu tergantung dari ketika kita mau aksesnya. Terus arahkan ke home, target, terus tadi klik 2 kali index HTML untuk lihat hasilnya. Dan nanti kalian periksa kerentanan yang lain, gitu ya. Website yang lain maksudnya. Nah, terus yang kedua, ini footprinting server web menggunakan toolsnya HTTP Recon. Ya. Jadi aplikasi web itu bisa mempublikasikan informasi atau ini berinteraksi dengan pengguna internet. Jadi kalau si organisasi ini nggak ketat itu dalam konfigurasi dalam operasi situs web publiknya, ini si organisasi itu bisa rentan. Jadi kalau banyak informasi yang ditaruh di sana gitu, apalagi tidak ada pengamanan websitenya, bisa aja penyerang masuk dari sana. Nah, ini yang kita perlukan, HTTP Recon. Ini bisa kita download di https www.computec.ch ya, project/http recon tandanya S sama dengan download. Nah, yang diperlukan Windows 10, web browser, sama akses administrator. Berarti di sini kita pakainya Windows, bukan Linux gitu ya. Sini. Berarti kita mesti masuk ke Windows 10, berarti jalankan HTTP Recon-nya. Nanti kalau ada security warning, jalankan saja gitu ya. Oke. Masukkan URL websitenya, misalnya UPnVJ, terus yang mau kita footprint gitu ya. Terus pilih portnya 80. Nah, di sini kita coba dulu ya. Coba. Nah, di sini saya sudah download gitu ya HTTP Recon-nya. Sini. Nah, seperti ini. Ini HTTP Recon. Nah, ini bisa aja nih, jadi kita analyze 127.0.0.1. Ini alamat si
Windows kita nih. Kita coba lihat apa yang didapat. Iya, udah dapat. Nah, ini dia sama dia bisa di match list gitu ya. Ada banyak ya. Jadi sini web servernya. Tapi yang paling dekati adalah IIS. IIS versi 6.0 ini 100%. IIS 5.0 ini cuma 89. Jadi dia juga bisa untuk mendeteksi tuh, sini. Jadi sama seperti tadi ya, yang di sini di skipis gitu ya. Jadi skipis sama HTTP recon nih hasilnya sama gitu. Kalau misalnya kita coba yang VPN gitu ya, apa web servernya. Nah, informasi ini kan penting gitu ya. Nah, dia pakai Apache 2.2.3 gitu. Dari sekian banyak Apache kedeteknya 2.2.3. Nah, ini bisa ada ini ada forbidden-nya. Nah, informasi ini bisa kita lihat atau kita bisa analisa. Jadi dari sini aplikasinya sederhana gitu ya. Jadi kita bisa mengetahui web servernya apa sih jenisnya, terus juga versinya. Nanti tinggal dicari nih versinya misalnya Apache 2.2.3. Nanti tinggal kita cari exploitnya yang berhubungan dengan Apache 2.2.3. Lemahnya apa aja. Dan nanti diserang dari sana. Berarti ibaratnya sudah tahu target tuh web servernya apa. Gitu. Oke, selanjutnya dan yang ketiga, selanjutnya footprinting web server web menggunakan IDServe. Jadi IDServe ini utility untuk identifikasi server ya, lagi web server. Nah, ini kita akan coba banner grabbing untuk menentukan sistem target secara jarak jauh. Nah, yang diperlukan di toolsnya IDServe ini bisa kita download dari https://www.grc.com/id/idserve. Nah, kita perlu Windows 10 gitu ya, berarti pakai Windows, web browser sama hard administrator. Nah, ini bisa Windows Server atau Windows 10 ya, sama aja. Kita klik 2 kali di serve. Kalau muncul ini bisa langsung run. Nah, ini ada tab query gitu ya. Pilihnya tab query. Jadi pada opsi 1 baru masukin targetnya atau alamat IP. Nanti klik query the start, baru mulai query website. Lalu query-nya selesai, dia akan menampilkan website yang dimasukkan. Nah, jadi dari semua itu dengan memperoleh informasi ini gitu ya, web servernya, versinya, ini penyerang dapat melakukan analisis kerentanan pada server webnya dan juga menerapkan berbagai teknik untuk melakukan eksploitasi. Oke, kita coba ID serve-nya. ID serve berarti adanya di Windows gitu ya. Oke. Yang di serve-nya udah saya download gitu. Nah, ini udah. Ini pertama ada background gitu ya, server query. Ini question and answer aja biasa gitu ya, ini. Perlu kita di sini. Nah, misalnya kita mau yang tadi 127 gitu ya, alamat localhost. Query the server. Nah, ini kelihatan si Microsoft IIS-nya. Ini tadi bedanya ini /10. Kalau tadi kan 6. Tapi dia udah kelihatan si servernya. Sini.
domainnya IP 127.0.0.1 gitu ya. Ini nama domainnya, desktop ini gitu ya. Connecting servernya melalui port 80. Nah, si server ini ngasih respon ini, HTTP-nya, konten link-nya, konten type-nya, text HTML. Nah, ini less modified-nya, terus kelihatan servernya gitu ya. Connection close. Nah, ini aja sederhana tapi bisa mengetahui server identify dari servernya. Misalnya kita coba yang VN vj.ac.id query. Nah, query kelihatan Apache aja gitu ya, atau Apache-nya yang versi berapa, yang fix. Nah, ini kelihatan lebih detailnya, Apache 2.2.15 CentOS gitu ya. Lalu kita coba yang misalnya FH gitu, kub. Nah, ini ada pakai Nginx 1.10.3 Ubuntu. Itu nanti kalian coba seperti ini ya. Kalian coba situs-situs yang ada di UPN kemarin ya. Ini banyak tuh situsnya. Saja nanti kalian coba dites, dilihat dia servernya apa aja gitu. Nanti kalian buat laporannya.